Para saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa kembali dalam channel Sede Sapiense. Selain Anda bisa mengunjungi channel Sede Sapiense, Anda juga bisa mengunjungi channel Pastor Kampung. Yang pastinya, dalam kedua channel ini, Anda akan menemukan sesuatu yang bermakna. Para saudara, kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan, merefleksikan sebuah pengalaman yang sangat lekat dengan hidup kita, yaitu pengalaman terang dan gelap. Selamat menikmati. Para saudara, pada titik tertentu dalam hidup ini, kita mengalami dua pengalaman besar yang boleh dikatakan bagaikan siang dan malam, silih berganti singgah dalam lembaran-lembaran kisah kehidupan yang kita toreh. Tidak bisa dipungkiri, tidak bisa pula ditolak. Seolah kita hanya ditakdirkan untuk menerima manis pahitnya. Inilah pengalaman rohani yang kita kenal dengan istilah pengalaman konsolasi dan pengalaman desolasi. Pengalaman konsolasi merupakan pengalaman intim bersama Tuhan. Pengalaman ini teramat mendebarkan, mengagumkan, dan membuat jatuh cinta. Pada titik ini, kita mengalami sepenuh-penuhnya hidup dalam penyelenggaraan Allah. Kita bisa menggambarkan pengalaman ini dengan pengalaman Tabor. Ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, para rasul yang bersama dia yakni Petrus, Yohanes, dan Yakobus terpesona. Keterpesonaan itu terekspresikan dengan kata-kata Petrus kepada Yesus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Permohonan Petrus kepada Yesus untuk diizinkan berjalan bersama dia di atas air pun merupakan pengalaman konsolasi. Petrus sangat percaya bahwa bersama Tuhan, ia tidak akan tenggelam. Ia aman. Maka ia memohon, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Namun sekonyong-konyong ketika ia diterpa angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apakah Yesus tidak mampu menjamin keselamatan Petrus? Tidak. Yesus menjawab Petrus, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Tidak ada yang salah dengan Tuhan. Petruslah yang bimbang dengan imannya. Kebimbangan inilah yang kiranya merupakan pengalaman desolasi, di mana kita merasa Tuhan seolah tidak hadir dalam hidup dan perjuangan kita. Pengalaman ini umumnya muncul saat kita ditimpa berbagai persoalan hidup yang tak kunjung usai, sakit penyakit, kegagalan dalam karir, kehilangan orang-orang yang kita cintai, dan berbagai ambiguitas hidup lainnya. Saat seperti ini, batin terasa disiksa dalam perasaan ditinggalkan dan terabaikan, hingga kita merasa hidup sungguh tak bermakna. Kita mencari perlindungan pada Tuhan, namun pada kenyataannya kita sulit menemukan perlindungan itu. Bagi orang yang kurang percaya, pengalaman ini akan berakhir pada pemberontakan dan penolakan kasih Allah yang maha besar. Tidak ada masa, tiada ruang di mana Tuhan abai terhadap manusia kekasihnya. Tiada pula niat Tuhan meninggalkan kita dalam pengalaman gelap.
di mana jiwa kita meronta-ronta dalam siksa batin yang amat mencekam. Untuk keluar dari pengalaman gelap, kita membutuhkan iman yang kuat sebagai senjata ampuh. Sejatinya Tuhan tidak mengirim kegelapan ke tengah-tengah dunia, apalagi ke dalam hati kita. Para saudara, Tuhan selalu dan akan terus setia berjalan bersama kita dalam setiap derap langkah hidup kita. Asal saja kita mau datang padanya dengan cinta yang besar dan hati yang murni. Ia dengan tegas memanggil kita, datanglah. Ya, kita harus datang padanya. Datang mengalami kasih-Nya dan berjalan bersama Dia menapaki setiap langkah Golgota kehidupan kita. Yakinlah, dalam setiap hela napasmu, Tuhan memastikan kamu aman tentram. Santo Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita.